bertemu lagi dengan Kombur sendiri. Kali ini kita akan bahas tentang yang lagi hangat-hangat ya 2 tahun terakhir ini, yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka. Dari namanya, kurikulum ini menyiratkan banyak harapan. Harapan yang pertama, kita harapkan memang benar-benar kurikulum ini membuat anak-anak kita merdeka. Arti merdeka di sini, kalau saya pribadi mengartikannya, adalah anak-anak bebas memilih materi ajar atau mata pelajaran apa yang mereka ikuti, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Itu pengertian pertama, karena kita ketahui bahwa pendidikan kita mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas itu beban mata pelajarannya cukup banyak. Untuk sekolah umum aja ada sekitar 12 sampai 14 mata pelajaran, sedangkan di madrasah itu bisa 17 sampai 18 mata pelajaran. Kalau itu diterapkan ya, artinya mata pelajaran itu disederhanakan, maka diharapkan siswa bisa fokus ya pada materi ajar atau mata pelajaran yang diminatinya saja, atau yang umum dan yang diminati saja. Jadi dikelompokkan kedua materi saja, jadi yang diminati dan yang umum yang wajib dipelajari. Itu pengertian pertama. Dan pengertian pertama ini harusnya ya menjadi acuan dalam implementasi kurikulum merdeka tersebut. Jangan nanti kurikulum merdeka ya yang pengertian sederhananya seperti tadi itu ternyata hanya semacam ganti baju yang namanya berubah, tapi esensi belajarnya tidak berubah. Ini terjadi hampir di semua kurikulum kita ya, hampir terjadi di semua kurikulum kita, di mana setiap terjadi perubahan nama kurikulum ternyata esensinya tidak berubah. Langkah-langkah yang sebenarnya dilakukan pemerintah tentang sosialisasi kurikulum merdeka itu sebenarnya sudah cukup banyak, bahkan kita anggap cenderung dengan pola-pola baru yang melibatkan informasi teknologi. Cuman yang belum disadari sepenuhnya adalah karena kita bicara kurikulum, bicara pendidikan secara keseluruhan, dan bicara acuan dasar untuk merubah pendidikan Indonesia, konsep-konsep baru itu belum bisa sepenuhnya diterima oleh lembaga pendidikan, oleh guru, sehingga akhirnya sampai pada implementasinya di siswa. Ini yang perlu sebenarnya diperhatikan. Kalau tidak, kurikulum itu ya sama aja seperti kejadian yang pernah kita alami bersama di tahun 2003, ketika itu terjadi perubahan kurikulum dari kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Waktu itu diikuti juga dengan perubahan nomenklatur ya, perubahan nomenklatur itu dari sekolah menengah atas, semua sekolah berubah menjadi sekolah menengah umum. Begitu juga mengikuti ke bawahnya di tingkat SLBP dan di tingkat SD. Sehingga apa yang terjadi secara kasat mata, yang terjadi adalah setiap sekolah membuat plang baru dari SMA ke SMU.
perubahan plang baru ini dari SMA ke SMU, apakah ada esensinya dalam pendidikan secara umum? Ternyata enggak. Kita tetap belajar pola yang sama ketika dimana namanya SMA, tanpa ada tahu apa maksud perubahan itu selain perubahan nama. Waktu itu sempat juga dikritik, saya termasuk orang yang mengkritik bahwa KBK itu termasuk kurikulum berharga mahal. Saya kritik begitu di sebuah harian di Kota Medan. Nah, kenapa saya anggap mahal? Karena untuk merubah itu perlu kos lebih besar daripada sekedar mengubah papan plang nama sekolah. Jadi saya anggap itu perubahan besar yang memerlukan kos besar. Ternyata pembiayaan besar itu tidak terlihat apapun, yang ada adalah kita tetap melaksanakan pola-pola lama. Pola-pola lama itu kita terapkan pada kurikulum berbaju baru. Jadi tak ada juga esensi yang kita dapat dari perubahan kurikulum itu. Sekali lagi, perubahan kurikulum itu sebenarnya sesuatu hal yang harus kita lakukan karena harus sesuai dengan dinamika. Tapi perubahan yang mengikuti zaman, yang mengikuti dinamika itu setidaknya dimulai dari lembaganya lebih dahulu, ya. Lembaganya dibuat supaya memahami apa yang dimaksud dengan kurikulum tersebut. Jadi setidaknya kepala sekolah sebagai pimpinan di dalam sebuah lembaga pendidikan itu wajib lebih dahulu tahu kekuasaannya, wewenangnya, sehingga dia menghasilkan kebijakan yang bisa diturunkan di level guru. Nah, kemudian dengan sudah adanya domain-domain yang dimiliki oleh kepala sekolah, maka domain berikutnya tadi yang dijatuhkan ke guru wajib juga membuat permodelan pembelajaran baru untuk kurikulum merdeka tersebut. Jadi ini penting, ya, kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa guru itu harus bisa membelajarkan siswa, di mana siswanya jadi subjek dalam pembelajaran, bukan objek dalam pembelajaran. Itu tak pernah dimodelkan secara umum, hanya diusahakan oleh guru masing-masing dengan model dan caranya sendiri. Jadi kalau ditanya apakah pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dan pembelajaran yang menempatkan siswa secara subjek, ya, itu hampir nggak bisa kita terapkan jika penilaian akhirnya, ya, tetap angka, tetap kita menyatakan mereka lulus atau tidak lulus, karena kurikulum kita ini proses pembelajarannya tetap dibatasi oleh waktu. Siapa yang mau atau sekolah mana yang mau ada guru hanya mengulang satu bab misalnya dengan model pembelajaran yang dibuat dia, lalu satu bab itu harus dia selesaikan dalam satu semester, padahal target kurikulum dalam satu semester itu bisa 3 atau 4 bab atau 3-4 pokok bahasa. Kalau itu juga terjadi, artinya guru dalam pembelajaran membelajarkan siswanya tetap diminta untuk menyesuaikan materi pembelajarannya dengan durasi waktu yang ada. Sekali lagi,
kurikulum itu belum bisa dikatakan merdeka. Mari kita sama-sama ya mengingat kembali definisi pendidikan yang dulu sering disebut oleh UNESCO. Ya. Apa itu? Pendidikan adalah memanusiakan manusia oleh manusia yang telah memanusia. Sangat-sangat fundamental. Jadi pendidikan yang baik hanya bisa dilakukan oleh manusia yang telah memanusia, ya, oleh manusia yang telah memanusia. Ini kalimat yang perlu kita pikirkan dengan tenang. Apakah guru-guru di Indonesia itu sudah dibuat manusia yang telah memanusia, sehingga mereka berhak untuk mendidik peserta didik, untuk membelajarkan peserta didik dengan status yang dimilikinya itu, memanusiakan manusia oleh manusia yang telah memanusia. Kalimat itu cukup dalam. Jadi kalau mau kita memperbaiki pendidikan kita ini ke depan, kurikulum yang baru sebenarnya harus memuat perubahan-perubahan yang baru. Yang baru itu harus pula disampaikan kepada infrastruktur pendidikannya, mulai dari lembaganya, kemudian pimpinan di lembaganya, kemudian staf pengajarnya atau guru. Harus esensial. Jadi kalau sekedar informasi yang diberikan kepada guru dengan anggapan pembelajaran andragogik, artinya guru-guru itu dikasih informasi sebagai andragogik, pembelajaran orang-orang dewasa, lalu si guru mengadopsinya untuk jadi pembelajaran yang diterapkan pada peserta didik atau pedagogik. Sekali lagi, kurikulum, perubahan kurikulum tetap saja seperti perubahan kurikulum yang lalu, ganti nama, esensi tidak berubah. Demikian Kombur sendiri tentang pendidikan. Kita akan lanjut pada kombur-kombur berikutnya tentang pendidikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat manfaat dari informasi ini. Jika Anda berkenan, silahkan subscribe, like, dan komen. Tapi jika Anda tidak berkenan, saya harapkan juga beri komentar sehingga kita bisa sama-sama memperbaiki pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa di Kombur sendiri berikutnya.